Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya yang pastinya sudah kenal dan sudah nggak asing lah, gitu. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah strategi dan model pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI yang menggunakan tugas pembuatan video. Oke, langsung saja di sini. Ini untuk yang pertama yaitu tema 1, yaitu pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Jadi dalam tugas kali ini akan membahas tentang pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode, dan teknik pembelajaran. Seperti itu. Jadi nanti saya akan menjelaskan singkat-singkat saja, diambil poin-poin pentingnya dan disebutkan contoh-contohnya. Oke, langsung saja kita ke step kedua, yaitu poin pembahasan. Yang pertama yaitu pendekatan. Sini akan menjelaskan tentang apa itu pendekatan, bagaimana contoh pendekatan, contoh-contoh di dalam kelas, dan seterusnya. Perbedaan dari pendekatan, model, strategi, dan metode dan teknik. Yang kedua yaitu metode. Metode ini juga sama pembahasannya, yaitu akan dibahas pembahasan yang pertama, yang kedua yaitu contoh-contoh yang ada di kelas atau di sekolahan. Yang ketiga yaitu strategi. Strategi dalam pengajaran itu bagaimana, apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran, dan contoh-contohnya dalam penerapan pembelajaran. Terus poin yang keempat yaitu metode dan teknik. Metode dan teknik ini juga sama seperti poin-poin yang 1, 2, 3, yaitu tentang penjelasannya, contoh, dan bagaimana penerapannya di dalam sekolah. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandangan kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, melatari metode pembelajaran dengan mencakup teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu satu, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student-centered approach, dan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach. Jadi pendekatan adalah sebuah cara untuk mengetahui bagaimana karakteristik siswa yang kita ajar. Seperti contoh dalam kelas atau contoh dalam lingkungan sekolah, kita menanyakan kabar atau keadaan siswa tersebut. Seperti contoh ketika kita mengajar terus kita masuk ke dalam kelas, nah itu kan kita salam, terus kita menanyakan kabar, bagaimana kabar kalian anak-anak. Nah seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mendekatkan kita kepada murid. Wah, ternyata nanti kan murid berpikiran, wah guru ini perhatian terhadap kita. Nah, disitulah terdapat kesenangan murid terhadap guru, bahwa guru ini memang memperhatikan tentang kondisi siswa tersebut. Nah, seperti itu. Di situ juga dikatakan bahwa pendekatan itu ada dua, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pendekatan pelajaran yang berpusat pada guru. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa itu bukan contohnya sih, dalam arti pembahasannya atau secara pengertian secara singkatnya, yaitu pendekatan guru terhadap murid yang lebih ditekankan. Nah seperti itu contohnya.
Ya seperti tadi, guru itu menanyakan kabar kepada murid, atau guru menanyakan masalah-masalah yang terjadi pada murid ketika murid itu mendapatkan sebuah masalah. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu pendekatan yang berpusat pada guru. Nah, maksudnya gimana pembelajaran yang berpusat pada guru? Pembelajaran yang berpusat pada guru yaitu guru itu lebih berpusat pada dirinya, bagaimana memperbaiki diri agar bisa mengoptimalkan pendekatan terhadap murid. Seperti contoh guru melakukan sharing-sharing terhadap murid, melakukan kadang kan ada guru-guru yang gengsi lah, bercerita keseharian dengan murid kan seperti itu. Nah, jadi pendekatan terhadap guru yaitu murid lebih ditekankan untuk berinteraksi terhadap guru, seperti murid bertanya pada guru, "Pak, ini apa? Ini bagaimana?" Nah, seperti itu contohnya terhadap pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Jadi kalau yang pertama, dalam pengertian simpelnya, yang pertama yaitu murid murid guru itu lebih dekat atau lebih sering-sering menanyakan hal terhadap murid. Kalau yang kedua yaitu murid lebih sering-sering bertanya terhadap guru. Pengertian simpelnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke step yang kedua dari proses pembelajaran, yaitu model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan berkenaan dengan model pembelajaran. Menurut Joyce dan Barshawel, Dedi Supriyawan, dan Ahmad Boyamin Surasega 1990 mengatakan bahwa ada 4 komponen kelompok model pembelajaran. Yang pertama yaitu model interaksi. Model interaksi bagaimana cara guru berinteraksi terhadap murid. Yang kedua itu model pengelolaan informasi. Nah, bagaimana guru itu lebih menekankan terhadap informasi yang didapat, seperti ketika murid mendapatkan masalah-masalah atau mendapatkan suatu kabar yang kurang, kabar-kabar terhadap murid, itu guru langsung update gitu. Jadi di situ informasi gurunya nggak ketinggalan gitu. Yang ketiga itu model personal humanistik. Yang keempat yaitu model memotivasi tingkah laku, yaitu guru kan seperti ini. Contoh itu guru adalah seorang yang digugu dan ditiru. Nah, jadi memotivasi tingkah laku yaitu seperti apa tingkah laku kita sekiranya kita itu bisa ditiru oleh murid. Nah, itu contohnya. Untuk contoh model pembelajaran, contoh dalam model pembelajaran yang tadi itu contoh dari kelompok model ya. Untuk contoh yang simpelnya dalam model pembelajaran itu, kalau di dalam kelas kita menggunakan cara kerja kelompok. Contohnya kita modelnya kerja kelompok untuk memecahkan suatu masalah, seperti guru memberikan suatu masalah terhadap murid. Seperti masalah yang terjadi di hari-hari. Nah, disebutkan masalahnya seperti ini. Nah, murid disuruh kerja kelompok untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada. Nah, seperti itu contoh model pembelajaran. Oke, lanjut ke step yang kedua dari pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran. Nah, dari model itu ada yang namanya strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Dalam pengertian sempit, bahwa istilah strategi itu sama dengan pengertian metode, yaitu sama-sama merupakan cara dalam rangka mencapai tujuan. Dalam pengertian luas, bagaimana dikemukakan oleh Neumann, De Logan, Ebison Suden Makmum 2003 mengungkapkan bahwa 4 unsur strategi
dari setiap usaha, yaitu satu, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil, output, dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan. Maaf ya, tadi ada kendala sedikit jadi terpotong. Kita melanjutkan pembahasannya, yaitu yang kedua itu mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama, basic way yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga itu mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah step yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Yang keempat itu mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur, kriteria, dan patokan ukuran standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan achievement di strategi pembelajaran. Dari contoh yang ada di penjelasan awal, yaitu kerja kelompok, strateginya yaitu seperti ini. Contohnya seperti ini, kita menggunakan kerja kelompok. Lah, strateginya itu seperti apa? Nah, strateginya seperti ini. Bagi kelompok yang menyelesaikan dulu dari tugas yang saya berikan, maka akan mendapat apresiasi berupa hadiah atau sejenisnya. Nah, seperti itu strateginya, agar murid itu lebih semangat dan lebih efisien untuk mengembangkan diri, agar tujuan pembelajaran itu lebih optimal tercapai, seperti itu. Oke lah, itu yang selanjutnya itu metode dan teknik pembelajaran. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Ketetapan menggunakan suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya strategi dalam kegiatan pembelajaran. Metode pada prinsipnya sama, yaitu merupakan suatu cara dalam rangka mencapai tujuan. Dalam hal ini dapat menyangkut dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, maupun keagamaan. Unsur-unsur metode dapat mencakup prosedur, sistematik, logis, terencana, dan aktivitas untuk mencapai tujuan. Jadi di sini yaitu pengertian dari metode itu sama dengan dengan tadi yang di atasnya tadi, yaitu strategi. Tapi perbedaannya di sini, metode ini adalah lebih terjangkau pada bagaimana kita melakukan pembelajaran tersebut. Contohnya seperti tadi. Nah, contohnya seperti kerja kelompok tadi, yaitu kerja kelompok, terus strateginya yaitu bagi yang mengerjakan dulu, yang sudah mengerjakan atau yang lebih cepat mengerjakan akan melakukan operasi. Nah, sedangkan metode perbedaannya dengan strategi, yaitu metode ini adalah langkah-langkah dalam mensukseskan strategi tersebut. Itu contoh. Nah, dalam kerja kelompok itu kita harus melakukan ini dan ini dan ini dan ini, gitu. Ada ketentuan dalam melakukan kerja kelompok. Nah, seperti itu. Itu perbedaan dengan yang tadi. Yang terakhir yaitu teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, misalkan menggunakan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya siswanya terbatas. Demikian pula dengan menggunakan metode diskusi, perlu menggunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Lah, teknik ini contohnya seperti kita melakukan ceramah atau melakukan diskusi dan juga melakukan kerja kelompok seperti tadi. Itu teknik-teknik yang kita pakai dalam menggunakan dalam pembelajaran. Nah, bedanya dengan model pembelajaran itu apa? Bedanya yaitu kalau teknik ini lebih melihat kondisi kelas. Kalau model itu tidak melihat kondisi kelas. Kalau teknik itu melihat kondisi kelas. Kelas itu tergolong kelas yang aktif atau kelas yang pasif. Kalau kelasnya pasif, ya kita menggunakan teknik yang khusus untuk kelas pasif. Kalau kelasnya itu aktif, ya kita menggunakan teknik pembelajaran
yang khusus untuk kelas yang aktif. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang strategi, tentang pendekatan, model, strategi, terus metode dan teknik pembelajaran. Nah, itu saja rangkuman dari saya terhadap materi ini. Apabila ada kurang atau kesalahan dalam penjelasan atau kurang paham, ya mohon maaf ya sebesar-besarnya, karena saya juga masih belajar dan masih perlu banyak referensi dan perlu banyak pembelajaran lah untuk bisa membuat video atau penjelasan yang lebih mudah dipaham dan bagus. Oke, itu saja dari saya. Lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.